Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ingin anak laki-laki kesayangannya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Yes. Ya wajar saja toh. Masa iya SBY malah mencalonkan anak tetangga? Nggak lucu kan? Megawati ingin anak perempuannya Puan Maharani maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Ya juga wajar toh. Masa iya Megawati mencalonkan juga anak tetangga? Ya kebetulan bapak dan emak ini punya ganjalan politik yang sulit dilepaskan. Persatuan mereka sudah berlangsung lama, terhitung sejak 20 tahun lalu. Itu artinya permusuhan satu generasi. SBY yang kala itu menjadi pembantu Megawati di kabinet, menyatakan pensiun dini sebelum waktunya. Dan kemudian malah mencalonkan diri sebagai presiden. Menantang mantan bosnya itu berduet dengan Yusuf Kala. Sejarah mencatat Megawati 2 kali dipecundangi oleh mantan bawahannya pada 2 kali pemilihan presiden. Memang menyakitkan bukan? Maunya permusuhan itu dihentikan saja, agar memberi teladan kepada rakyat bahwa satu musuh itu kebanyakan, sedangkan 1000 kawan terlalu sedikit. Maunya rakyat tidak ingin bapak dan emak ini saling sindir, saling nyinyir juga. Maunya mereka tos-tosan saja sambil ngeteh bareng. Kan bikin adem suasana. Potensi rivalitas itu kembali muncul ke permukaan dengan tekad turun gunungnya SBY dari Cikeas. Sebab menurut informasi atau bisa dikatakan bisikan goib yang diterimanya, Pilpres 2024 berpotensi curang. Waduh. Benar-benar turun gunung dengan membawa isu yang benar-benar sulit diverifikasi. Awang pilpresnya saja baru akan dimulai 2 tahun lagi loh. Bisikan gaib yang diterima SBY itu mengatakan, ini baru katanya, pemerintah sekarang atau persisnya Presiden Joko Widodo ingin agar pasangan Capres-Cawapres itu hanya 2 pasang saja. Apa iya Jokowi selucu itu? Apa iya Jokowi berhak menentukan berapa pasang capres-cawapres yang maju? Oleh karena termakan bisikan goib itu, SBY terpengaruh lalu berhitung bahwa melihat komposisi kepemilikan kursi atau suara partai berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, PDIP sudah pasti bisa melenggang. Ini karena PDIP memiliki suara besar. Cukup mengajak satu partai gurem saja sudah bisa maju dengan Puan atau Ganjar Pranowo sebagai jagoannya. Di sisi lain, ada Gerindra, runner-up juara yang juga memiliki suara signifikan. Apalagi Prabowo Subianto, sang ketua umum partai, pemegang sabuk elektabilitas tertinggi. Ini menurut sejumlah survei. Sesekali Prabowo mengungguli Anies Baswedan dan Ganjar. Ganjalan lain ada Koalisi Indonesia Baru yang penuh warna, yaitu kuning, hijau, dan biru, yang secara ambang batas pemilihan presiden juga bisa mendorong capres-cawapresnya. Nah, persoalan memang ada pada Demokrat yang mutlak harus menjalin koalisi dengan partai lain, karena perolehan suara atau kursi parlemen pada pemilu sebelumnya jauh dari harapan. Ibarat balon yang menggelembung besar di Pilpres 2009, kemudian kempes 10 tahun kemudian. Nah, celakanya saat Demokrat berkuasa, ia meloloskan ketentuan ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold sebanyak 20%. Lucunya, karena ada kepentingan AHY mencalonkan diri sebagai capres-cawapres, Demokrat ingin presidential threshold kembali 0% lagi. Alamak,
Ini salah satu alasan yang memaksa SBY turun gunung, ingin memastikan AHY bisa nyapres atau nyawapres. Ya, barangkali SBY lupa. Salah satu yang bisa menjegal AHY itu ketentuan presidensial threshold 20% yang dibuatnya sendiri. Ditambah lagi, pemilik elektabilitas tertinggi masih berkutat di 3 nama, yaitu Prabowo, Anies, Ganjar. Benar bahwa elektabilitas AHY sudah beranjak naik. Bahkan cukup signifikan dibanding Puan dan Muhaimin Iskandar yang stagnan. Tetapi kekhawatiran AHY tidak menjadi kontestan capres-cawapres sangatlah besar. Harapan AHY, demikian juga harapan SBY, tinggal bertumpu pada partai Nasdem miliknya Surya Paloh dan PKS. Tapi jauh-jauh hari, Nasdem sudah mengelus-elus Anies sebagai capres dan mungkin tidak tergoyahkan lagi. Jika Demokrat bisa bergabung, maka posisi AHY paling tinggi adalah sebagai bakal cawapresnya Anies. Sementara itu di sini yang punya posisi tawar atau bargaining position justru PKS. Dia adalah partai penggenap suara. Sebab tanpa PKS, suara Nasdem dan Demokrat tidak cukup untuk menyentuh presidensial threshold 20%. Kalau sebagai oposisi PKS masuk angin, kemudian diajak ke gengnya Prabowo atau Megawati, sirnalah harapan AHY maju. Bahkan Anies pun bakal layu sebelum berkembang. Jadi ini murni bukan persoalan pemilu curang, melainkan seni menjalin koalisi yang mungkin belum matang. Berapa ukuran sepatunya itu? Bukan saya yang memprovokasi. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun atau 27 juta per kapita per bulan. Dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana.